Masalah keluarga dapat mempengaruhi psikologi dan merusak hubungan antara satu sama lain. Meski wajar terjadi, masalah keluarga haruslah segera diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, konflik yang terjadi dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi psikologis dan merusak hubungan anggota keluarga. Simak perbincangan seputar keluarga dalam Pelangi Kasih hari Senin hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Sukacita dari Tuhan ya, kami boleh kembali hadir dalam program Pelangi Kasih mengawali hari yang baru, minggu yang baru, sekalipun mungkin juga mulai di penghujung bulan Februari ya, 19 Februari 2024 ya. Masih dalam ya suasana setelah pemilu ataupun mungkin juga masa-masa akhir dari perayaan Imlek ya, karena nanti puncaknya di tanggal 24 nanti ya. Seperti biasanya setiap hari Senin, rekan-rekan konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung kembali hadir untuk boleh berdiskusi ya. Bagi Sobat Maestro yang mungkin ada tema-tema, topik-topik yang ingin kami bahas atau mungkin juga pertanyaan-pertanyaan, boleh SMS atau WhatsApp di 081 321 000 925. Sobat Maestro juga bisa langsung menyaksikan siaran kami melalui YouTube channel ya, di live.maestro radio Bandung YouTube channel. Sudah bersama-sama dengan saya Bapak Hartono, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Apa kabar Pak Hartono? Wah, luar biasa Pak Ari. Sehat ya? Shalom. Sehat selalu. Ya, terima kasih dan para Sobat Maestro yang terkasih. Oke, ini sepertinya sudah mulai lega ya Pak ya dari caruk-maruk pemilu gitu ya. Jadi tinggal deg-degan ini Pak. Deg-degan untuk siapakah yang akan terpilih menjadi pemimpin begitu ya. Nah, ini Pak Hartono ini relate banget dengan tema yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai hati yang melayani. Nah, ini kenapa Pak Hartono memunculkan tema ini Pak Hartono? Apakah memang ada hubungannya dengan pesta demokrasi atau ada hal-hal lain yang Pak Hartono soroti nih mengenai hati yang melayani ini Pak Hartono? Ya, Sobat Maestro, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, kita baru saja menyelesaikan pesta demokrasi ya. Yeah. Dan ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Kita patut berbangga. Kalau kita perhatikan beberapa bulan sebelumnya, tentu kita tidak luput ya untuk melihat wajah-wajah dari calon para wakil rakyat ya. Dan mereka memamerkan slogan, ya kadang-kadang memajang foto sedang bersama rakyat, dan juga membuat kata-kata pemimpin ataupun wakil yang melayani rakyat. Ya. Dan kata-kata melayani ini menjadi sumber inspirasi ya untuk kita bahas di hari ini, di mana tema yang kita sampaikan di sini adalah tentang hati yang melayani. Karena ternyata ya dari pengalaman yang saya alami ya di bidang pelayanan, antara melayani atau dilayani. Melayani ya, itu kadang-kadang itu orang suka terpleset gitu ya. Ya banyak pejabat ataupun juga pemimpin yang duduk di posisi tertentu memegang kekuasaan yang berpengaruh ya. Ternyata ya mereka lebih banyak maunya dilayani daripada melayani. Ya, betul. Ya, ini memang salah satu kata yang agak rancu ya Pak ya, khususnya dalam bidang pelayanan sendiri gitu kan. Termasuk saya juga kadang-kadang mengatakan saya pelayan Tuhan gitu kan. Tapi kalau misalkan diundang melayani mesti harus disiapkan ini, harus dilayani ini, harus VIP gitu kan. Itu kan sesuatu yang kadang-kadang sangat paradok ya Pak ya. Tidak sesuai dengan kata pelayanan, namanya pelayanan tapi harus yang VIP gitu. Nah ini seperti apa ini Pak Hartono sebetulnya menyikapi kata pelayanan sendiri nih Pak Hartono, supaya kita nggak salah. Ya, kalau kita lihat dari definisinya dulu mungkin ya Pak Arya. Jadi kalau melayani itu merupakan satu kegiatan ya,
memberi bantuan. Nah, ini artinya membagikan sesuatu yang kita ada, kita miliki ya, kepada orang lain yang membutuhkan ataupun yang mereka inginkan. Nah, ini jadi konteksnya itu kita memberi ya, bukan menerima gitu Pak Ari. Iya, betul. Ini memang harus dipahami dengan benar ya Sobat Maestro ya, supaya kita tidak terjebak seperti Pak Artono tadi, tidak terpleset dan tidak tergelincir ya. Kita menggunakan kata pelayanan untuk untuk sebuah pencitraan gitu Pak, biar kelihatan lebih keren gitu. Nah itu gimana sih Pak? Ya ini kan hanya kita dan Tuhan yang tahu ya Pak ya mengenai pencitraan ini Pak. Atau apakah ada apa ya Pak ya, ada tanda-tandanya wah orang ini pencitraan nih gitu, atau seperti apa Pak Artono? Jadi pada dasarnya pelayanan itu memiliki satu dasar yang perlu kita pahami itu sebagai satu panggilan. Oh iya. Dan itu muncul ya dalam diri seseorang yang saya alami sendiri tuh sebagai satu passion ya, satu dorongan yang memang Tuhan ajak orang saya itu ataupun orang yang untuk melayani itu ya. Iya. Dan kadang-kadang ini bukan sesuatu yang memang jadi niat sendiri gitu ya. Betul. Apalagi seperti tadi pencitraan atau pamer ya. Saya nih sudah bisa melayani A atau melakukan B atau menyumbang sesuatu ya, sehingga menjadi kesombongan bagi diri kita sendiri gitu. Ya. Oke, nah Pak Artono ini kita sedikit ke dunia yang lebih umum ya Pak ya. Pak Artono setuju nggak kalau dikatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang agak kurang Pak mengenai pelayanan ini Pak, baik itu pelayanan publik, pelayanan di instansi-instansi gitu Pak. Ada yang mengatakan bahwa dalam hal pelayanan publik Indonesia ini masih raportnya cukup merah Pak. Gimana Pak Artono? Pak Artono kan juga di dunia bisnis ya, dan ada yang mengatakan bahwa salah satu ujung tombak dari kesuksesan sebuah bisnis ataupun dalam sebuah kegiatan itu adalah pelayanan ini gitu. Kalau dari pelayannya aja udah nyebelin gitu kan, buru-buru mau investasi gitu atau mau balik lagi gitu. Nah itu gimana Pak Artono? Ya, ini secara kebetulan atau coincidence ya, saya memiliki pengalaman di bidang jasa, khususnya di bidang perbankan, selama lebih dari 20 tahun. Iya. Dan ini kan kalau kita kerja di bank itu benar-benar kita bertemu dengan nasabah, kita diberi pelatihan untuk bagaimana kita menyapa nasabah tersebut, terus melayani, kemudian kita mengantar ya yang bersangkutan ke apa yang diperlukan sehingga pelanggan kita jadi puas gitu. Nah ini merupakan satu rangkaian di mana dalam pelayanan ini kita benar-benar dituntut harus mengenal apa kebutuhan dari pelanggan kita itu. Kemudian selain memang kita mengenal, ya balik lagi seperti tadi, orang itu harus memiliki passion untuk mau menolong, mau melayani. Karena kalau passion ini nggak ada, dia jadi melayani asal-asalan gitu. Iya, kayak robot gitu itu, ya Pak ya? Iya, dalam melayani ini juga kita harus memiliki keahlian, keterampilan, ya baik dari segi teknis, bagaimana teknis untuk melayani, maupun juga mengenai produk ataupun jasa yang akan kita berikan. Oh, iya. Ya. Betul. Nah, selain itu juga kita harus mampu ya mengendalikan ataupun menguasai diri kita, karena kadang-kadang dalam melayani itu nasabah ataupun pelanggan kita itu memiliki berbagai macam karakter yang unik-unik ya. Betul. Ada yang tidak sabar, pengen cepat dilayani, ada yang dia kesel, emosi ya dengan mungkin pelayanan sebelumnya yang kurang berkenan kepada yang bersangkutan, ataupun dia juga memang punya sifat yang temperamental gitu. Iya. Ya. Apalagi di Indonesia kan terkenal dengan slogan nasabah atau pembeli adalah raja yang harus dilayani di sana. Iya.
Nah, ini juga memang pelanggan ataupun nasabah ada yang memahami itu sehingga mereka ya istilahnya arogan ya, apalagi kalau kita tahu di dunia perbankan siapa yang uangnya banyak ya dia yang mendapat layanan lebih spesial. Nah, ini bukan sesuatu yang aneh dan ini merupakan satu rahasia umum lah ya. Bukan hanya karena ditutup seperti itu. Bukan hanya di perbankan, Pak, dalam dunia rohani juga seperti itu sepertinya, Pak. Ya betul. Kalau duitnya dikit gitu ya, cuekin aja gitu. Karena ini kan juga jadi pro dan kontra dalam tidak hanya berbicara mengenai dalam dunia sekuler, tetapi dalam dunia kerohanian juga sama begitu. Dan ini sangat-sangat Pak ya, jadi inti dari sesuatu yang sangat penting ya dalam semua tindakan kita, artinya ya Pak ya, kata melayani ini ya. Iya betul, dan dari pengalaman yang saya telah lalui ya, baik waktu saya kerja di perbankan, kemudian saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, sampai juga saya melayani di konseling ya bersama rumah konseling Parahyangan, dan sampai saat ini saya juga terlibat dalam satu komunitas pebisnis ya, yang memang berdasarkan pada nilai-nilai glory. Dan saya melihat dari proses seperti tadi ya di perbankan, di mana yang nasabah darah raja dan materi itu menjadi satu ukuran di atas segalanya ya, seperti itu. Kemudian saya ikut di bidang pelayanan, di mana saya melihat ada pelayan-pelayan yang mereka itu punya harta duniawi ya, termasuk yang luar biasa gitu, tapi mereka mau terjun terlibat untuk melayani gitu. Dan seperti sekarang ya di bidang konseling, ada juga ternyata dari orang-orang yang berduit itu mengalami hal-hal yang membuat itu dirinya atau jiwanya terluka, sehingga dia memiliki kepribadian yang unik gitu ya. Dan di komunitas itu juga yang saya alami sekarang ya, di komunitas ini saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan ataupun jabatan ya setingkat direktur ataupun juga pengusaha besar, tapi mereka itu tidak arogan gitu. Bahkan waktu saya mau melayani yang bersangkutan ya, karena pengalaman saya di bank kan, kalau kita ada pemimpin ataupun juga pejabat dari kantor pusat misalnya, kita harus membukakan pintu mobilnya, menyambut di pintu masuk, yang mengantarkan, terus juga mungkin ya tasnya bahkan kita kadang-kadang bawakan juga gitu. Nah, yang luar biasa yang saya alami itu sesuatu yang berbeda dibanding pengalaman saya dulu di bank ya. Waktu saya terlibat dalam pelayanan yang sungguh-sungguh seperti tadi, punya pemimpin yang punya hati yang melayani. Waktu saya mau melayani mereka menolak gitu. Dan bilang, udah saya bisa sendiri gitu ya. Wah, ini saya kaget gitu ya. Waduh, ini teladan yang luar biasa ya yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan, sehingga kita sebagai pelayan yang melayani harusnya yang bersangkutan memiliki status yang sederajat gitu ya, dan dia mau merendahkan hatinya, merendahkan bahkan juga dia nggak memiliki memandang jabatan ataupun posisi dia yang tinggi itu mau setara dengan kita yang istilahnya ya kita ecek-ecek lah ya, kita nggak ada apa-apanya gitu. Nah, ini yang saya bilang, wah ini orang ini luar biasa gitu. Dan saya perhatikan ya, mereka itu memiliki wajah yang lebih tenang, damai gitu ya, sukacita, terus juga murah hati ya, lebih merasa, saya lihat bahwa mereka hidupnya tuh lebih bahagia gitu. Nah, ini yang saya lihat, wah ini harusnya orang-orang yang punya kekuasaan tinggi itu punya hati yang melayani seperti ini gitu ya. Saya pikir, seandainya kita memiliki pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang seperti beliau-beliau ini yang saya temui, mungkin Indonesia itu akan tenang, damai, dan siapapun pemimpinnya ya kita lalui dengan baik gitu. Nah, ini yang saya pikir, waduh, seandainya ini dimiliki seperti yang Pak tadi bilang ya, dalam pelayanan publik kok kita dinilai jelek. Nah, coba kalau memang ini juga semuanya kadang-kadang ikuti teladan dari atasnya gitu. Kalau dari atasnya mereka semuanya minta dilayani, ya yang di bawahnya juga jadi begitu gitu Pak. Betul. Dan yang kadang-kadang kita prihatin juga ya, kita balik lagi ya ke siapa pemimpinnya dan juga bagaimana mereka menerapkan reward and punishment, juga perbaikan terhadap kompensasi yang diberikan. Nah, ini juga jenjang karirnya ya, dan ini memang
Ya saya melihat sih trennya ada perbaikan nih di bidang pemerintahan. Hanya memang mungkin belum merata ya. Ya, Itu Pak Ali. betul. Ya. Iya, waktu Pak Hartono mulai memberikan tema dan juga menguraikan ini baru kulit-kulitnya, Sobat Maestro. Saya terbayang bahwa memang natur kita, Tuhan menciptakan kita memang naturnya untuk melayani ya Pak ya, bukan untuk dilayani ya, harusnya ya Pak ya. Atau gimana Pak Ya Hartono? betul. Ya kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 10 ya, nah ini menjadi dasar di mana kita punya panggilan itu untuk melayani. Di mana di ayat ini dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita tahu bahwa Allah itu memang baik dan menciptakan manusia itu dengan baik, segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri ya. Iya. Nah, ini yang memang pada dasarnya itu kan Allah itu menciptakan segala sesuatu itu baik ya. Dan selalu ya menjadi sumber kasih sampai dia sendiri, Tuhan itu mengorbankan putranya untuk menebus dosa-dosa kita ya. Jadi inilah yang memang menjadi dasar ya untuk kita mau melayani. Itu Pak Adi. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa kita harus melayani gitu Pak? Iya. Ya selain itu juga memang ini sebagai ungkapan kasih ya, karena kita juga menerima kasih dari Tuhan yang tidak terbatas. Ya. Dan kita juga sebagai orang berdosa sudah diselamatkan oleh darah Kristus ya, yang memang Tuhan memberikan putranya untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita semua. Nah, itu juga yang menjadi dasar pelayanan kita dalam kegiatan-kegiatan rohani. Kalau kita sendiri sudah diselamatkan, masa kita nggak mau menyelamatkan saudara ataupun orang lain yang membutuhkan pertolongan kita gitu. Iya, ini sangat penting ya Sobat Maestro ya, bahwa melayani ini adalah ungkapan syukur ya Pak ya. Jadi ketika kita tidak merasa, tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, berarti akan sulit untuk melayani. Atau seperti apa Pak? Ya betul. Ya memang ungkapan syukur juga penting ya, karena kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kasih, bahkan juga melengkapi kita dengan talenta-talenta ya, untuk kita berbagi kepada orang yang memerlukannya. Seperti Yesus juga sudah memberikan karunia-karunia kepada murid-muridnya untuk menjadi pelayan ya, menjadi pemberi kasih atau juga menghadirkan kerajaan Allah untuk di dunia ini kepada orang yang ditemuinya ya. Betul. Nah ini karunia yang Tuhan berikan itu benar-benar juga spesial ya kepada tiap-tiap orang. Iya. Dan kita diajak untuk menggunakan karunia tersebut sehingga kita dapat melayani sesama sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Ya, jadi kita menghadirkan Tuhan melalui karya-karya kita. Gitu. Maksudnya mereka merasakan kasih yang Tuhan telah berikan. Ya. Gitu. Betul. Jadi ini ya Sobat Maestro ya, kalau ditanya kenapa sih mesti melayani gitu ya. Yang pertama karena memang Tuhan ciptakan kita memang dengan sebuah panggilan untuk melayani. Yang kedua adalah sebagai ungkapan syukur dan rasa terima kasih dan tentunya rasa cinta ya Pak ya. Kalau nggak merasa dicintai, kayak misalkan ya saya jadi semakin jelas ya apa yang disampaikan Pak Hartono gitu ya, bahwa siapapun Anda di dunia ini diciptakan memang untuk melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua gitu kan. Dari bos melayani bawahan, bawahan melayani atasan ya. Wakil rakyat melayani rakyat, rakyat juga melayani. Jadi artinya ini saling ya Pak ya. Jadi nggak ada yang berhenti di satu titik ya Pak ya, dengan kata melayani ini gitu kan. Jadi yang pendeta melayani umat, umat melayani pendeta gitu kan. Jadi kan indah ya Pak ya artinya ya. Iya betul. Dan memang tahapan melayani ini perlu dimulai dari yang terkecil dulu ya. Dan seperti tadi ya keluarga kita dulu lah. Kita juga harus melayani, di mana
ya saya dulu merasa ya, kalau melayani keluarga itu ya contohnya setelah di rumah itu kami nggak memakai asisten rumah tangga lagi, akhirnya ya selesai makan kita harus masing-masing cuci ya. Terus kita harus membersihkan rumah, menyapu, mengepel, membereskan barang-barang sendiri ya, mencuci pakaian, menyetrika. Nah itu saya jalani, dan tahap awal waktu saya menjalani itu saya merasa saya ini merasa seperti benar-benar pelayan yang kadang-kadang nggak terima gitu dalam hati ya. Karena apalagi suami ya Pak ya, kepala keluarga gitu ya. Betul. Apalagi laki-laki gitu kan, gengsi lah. Ya. Nah, saya kadang-kadang ngomel gitu dalam hati ya. Kok saya jadi seperti ini gitu ya. Tapi waktu saya mendengar dalam satu kegiatan ya, ini di kegiatan Pria Sejati ya, di mana satu pembicara cerita dia udah terbiasa setiap jam 4 pagi itu mengepel rumahnya gitu. Oh, iya. Membersihkan semuanya dan itu dilakukan terus sampai saat yang bersangkutan tuh jadi pembicara. Wah, saya tuh kaget. Waduh, luar biasa sekali ya. Seorang suami mau membersihkan rumahnya itu sendiri gitu. Iya. Dan dia juga sebagai seorang pengusaha ya, pembicara gitu. Waduh, kok dia sendiri melakukan itu ya. Akhirnya saya mulai lebih terbuka gitu, terinspirasi ya oleh kegiatannya bersangkutan. Dan pernah juga saya membaca satu tulisan waktu saya makan di Ekocamp ya. Kalau Anda mungkin tahu iya. Yang di Dago Atas ya. Dago Atas itu ada tulisan bahwa ternyata ya seperti Bill Gates itu mencuci piring sendiri gitu ya. Betul. Ternyata itu satu kegiatan yang memiliki makna yang mendalam ya untuk seorang miliarder ya, tingkat dunia gitu. Iya. Nah ini jadi saya merasa, waduh, mereka saja mau melakukan itu, masa saya sih enggak gitu. Iya. Saya juga beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang cukup ya, dia ya kalau bisa dikatakan orang yang ya orang kaya lah Pak ya, secara dia bos besar gitu kan. Begitu kita main di rumahnya, dia ya itu tadi nyapu-nyapu, nyuci segala macam gitu. Terus ya kita kan risih ya Pak ya, nggak enak gitu kan, kita yang dilayani Pak, dibuatin kopi, terus mau makan apa gitu kan, bla 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 gitu. Nah terus ada teman saya yang nyeletuk gitu, Pak, Bapak kan duitnya banyak, kenapa nggak cari asisten? Dia cuma bilang gini, ini justru saya lakukan untuk menjaga hati saya, untuk tetap menginjakkan di bumi, begitu Pak. Jadi apakah itu memang salah satu dari sekian banyak manfaat dari sebuah pelayanan Pak Hartono, untuk menjaga sikap hati itu Pak? Ya. Nah ini jadi saya juga mengalami dan merasakan ya, bahwa ternyata pelayanan yang kita lakukan itu memiliki ya istilahnya bukan kita mau ingin timbal baliknya ya, tanpa kita sadari bahwa kalau kita melakukan pelayanan dengan sepenuh hati gitu ya, nah tanpa disadari kita juga menaikkan ataupun istilahnya menumbuhkan ya tingkat kerohanian kita, spiritualitas kita, dan juga membuat kita itu merasa lebih berharga ya. Kita jadi istilahnya merasa puas terhadap diri kita ya, kita tuh ternyata bisa menolong orang, bisa menyenangkan orang, dan itu juga ternyata dari apa yang mereka terima, mereka merasa bahagia, balik lagi ke kita gitu, kita sendiri juga ikut merasa bahagia gitu ya. Nah ini saya alami satu ketika waktu saya ikut pelayanan untuk membagikan ini ya, nasi bungkus kepada umat kita yang berbeda agama waktu bulan suci gitu kan. Yang diundang itu kan tukang beca, pemulung, gitu ya. Nah ini ada satu orang kaya luar biasa lah ini ya. Nah saya aneh gitu, kok kenapa dia tuh mau turun sendiri membagikan nasi bungkus itu. Nah waktu saya amati ternyata wajahnya itu mencerminkan seperti tadi, kebahagiaan, dia tuh merasa gembira, merasa syukur melihat orang tuh menerima, terus dia tuh tersenyum, berterima kasih. Nah itu yang sesuatu yang mungkin jarang dirasakan lah oleh ya beliau itu ya. Sentuhan-sentuhan
rasa syukur, Iya, iya. kegembiraan, senyuman-senyuman yang dimunculkan oleh pemulung ataupun juga tukang beca itu ya saat menerima, dia itu ikut juga berbahagia gitu. Wah, saya merasa waduh luar biasa benar-benar, ternyata kita kalau terlibat pelayanan itu merasakan sesuatu yang perasaan yang sulit diukur ya, dengan uang ataupun juga dengan angka-angka gitu. Nah, ini betul. Pari ya, seperti kita itu istilahnya itu betul lah, kita merasa ada surga di bumi itu gitu. Iya. Nah ini Pak, saya kenal juga beberapa orang ketika dia ingin melakukan kebaikan, tapi karena memang dia public figure gitu kan, sampai dia tuh menyamar loh Pak, gitu, menyamar supaya orang tidak tahu gitu. Takutnya kan ini pencitraan, nah ini gini gitu kan. Jadi dia ingin berbuat sesuatu seperti Pak Hartono tadi sampaikan, ngambilin sampah di jalan, di laut, di sungai gitu ya. Dia kan public figure, dia kan seorang bos gitu kan, sampai dia nyamar loh. Sehingga itu dia catat di buku diarinya, hari ini saya dapat sekian ratus kilo sampah di sungai ini, di mana gitu Pak. Dan itu dia lakukan dengan menyamar gitu. Soalnya kalau nggak menyamar takut nanti orang foto-foto lah, terus apa gitu. Ini kan di satu sisi dilema juga ya Pak ya. Sebetulnya dia ingin memberikan contoh nih, walaupun aku public figure, walaupun aku punya, tapi aku melayani, tapi efeknya nanti beda. Jadi akhirnya dia memilih untuk nyamar Pak. Gitu. Iya, betul ya. Saya ada mendengar juga, khususnya kalau nggak salah itu pengusaha-pengusaha dari Taiwan atau apa ya Pak? Iya, betul. Di Yayasan Buddha itu suci ya. Betul. Seperti itu, betul. Sampai nyamar-nyamar gitu. Jadi supaya nggak ketahuan, dan yang paling ditakutkan kan sama jurnalis gitu. Iya. Nanti disangkanya pencitraan lagi. Iya, pencitraan dan segala macamnya begitu. Iya, jadi beliau jadi salah gitu dalam melakukan kegiatannya ya. Betul. Ya. Nah, jadi artinya manfaatnya ini banyak banget Pak ya, bukan hanya buat orang yang kita layani, tetapi justru lebih buat diri kita Pak ya, sebetulnya ya, manfaat dari ketika kita masuk dalam sebuah pelayanan ya. Iya. Ya, dan juga itu jadi membentuk ke karakter kita. Diri kita ya jadi lebih, istilahnya lebih makin sempurna ya, dimana memang kan Tuhan menginginkan kita ya dengan bertambahnya usia, semakin hari kita semakin matang tingkat kepribadiannya, dan karakter kita juga dibentuk ya, seperti tanah liat ya, yang makin lama bentuknya makin bagus gitu ya Pak Ari. Di mata Tuhan ya, khususnya ya, bukan di mata manusia gitu. Oke. Nah, ini memang agak-agak sedikit apa ya Pak ya? Bukan menghakimi ya takutnya. Punten pisan ya Sobat Maestro, kita tidak menghakimi begitu. Bagaimana sih kita bisa menilai orang ini memang dia memiliki kualitas melayani yang murni dan yang soalnya saya dulu termasuk ya, karena pemimpin saya ya seperti Pak Hartono tadi sampaikan kan, ini kan juga mau tidak mau dipengaruhi dari keteladanan ya Pak ya, dari pemimpin yang di atas kan. Nah, pemimpin saya itu kalau habis berbuat salah, melakukan dosa, rajin melayani Pak. Jadi melayani itu untuk menebus dosa gitu. Ya. Nah, bagaimana? Ya, itu juga saya pernah juga dalam satu konseling ya, seorang eksekutif itu bekerja dari jam 8 pagi sampai hampir jam 10 malam. Jadi lebih dari 12 jam ya. Iya. Sehingga waktu makan siang ataupun malam ya menyapa anak-anaknya hanya lewat telepon gitu. Dan waktu konseling itu dia cerita, nah kalau hari libur itu dia jadi merasa, wah saya harus menebus ya apa yang saya lakukan terdahulu itu dengan melayani anak-anaknya gitu. Nah, hanya sayangnya kadang-kadang saat menebus itu kita membelikan anak-anak itu dengan sesuatu yang berlebihan ya, yang mungkin memanjakan, sehingga ini jadi membentuk karakter anak yang manja ya, dan kurang daya juang, dan mereka itu istilahnya wah ini butuh perhatian dari orang tua, sehingga mereka mencari-cari ya bisa melakukan kadang-kadang
over dalam bermain gadgetnya, ataupun juga game ya. Nah ini yang membuat tadinya yang bersangkutan eksekutif itu bertujuan bahwa apa yang dilakukan itu akan membahagiakan keluarga, ternyata membawa dampak yang malah kurang baik ya kepada anak-anaknya, sehingga mengganggu keharmonisan di rumah tangga itu ya. Dan ini juga mempengaruhi hubungan dengan relasi suami istri itu. Ya, betul. Nah ini yang memang makanya kita perlu menyadari adanya satu balancing life ya, dimana ya kebetulan saya ada di satu komunitas yang mengajarkan kita harus menjaga suksesnya itu dari segi rohani, jiwani, terus juga dari segi relasi ya dalam keluarga. Kemudian kita juga harus sukses dalam segi untuk menjaga kesehatan kita, ya, juga sukses untuk relasi ya, tadi udah ya berelasi ya, juga dalam menjaga keseimbangan sehari-hari kita nih. Nah jadi kita nggak mengukur sukses itu hanya dari segi materi saja gitu. Nah, makanya untuk menyeimbangi itu ya harus ada kegiatan pelayanan ini gitu. Hanya memang dalam melayani ini kita harus juga mengatur ya waktunya ya, karena kadang-kadang ada yang kebablasan itu melayani itu jadi seperti istilahnya pelarian ya. Itu juga berbahaya ya. Betul. Ya, jadi ini Pak ya. Hari dia ke gereja sementara keluarganya ditinggalkan gitu Pak. Nah ini juga yang kurang tepat gitu ya, yang membuat pelayanan itu sesuatu yang mengganggu keharmonisan di keluarga. Iya. Jadi ada satu dualisme bahwa pelayanan lebih penting daripada keluarga, pelayanan lebih penting daripada kerja, pelayanan lebih penting dari sekolah gitu kan. Itu kan banyak sekali terjadi begitu ya, dan tidak sedikit orang-orang ataupun umat-umat Tuhan yang juga dilema gitu kan. Ini ketika diperhadapkan antara melayani di gereja atau melayani di keluarga. Ketika dia harus melayani, ya namanya pelayanan kan nggak harus di gereja ya Pak ya. Sebetulnya ya, nggak harus dibatasi dalam lingkup gereja dan kegiatan rohani kan Pak? Atau seperti apa Pak Hartono? Ya, seperti tadi disinggung bahwa sebenarnya pelayanan itu harus dimulai dulu dari komunitas yang kecil. Ya, yaitu keluarga kita. Dimana kalau keluarga kita itu sudah dapat dilayani dengan baik, kita keluar dari keluarga itu juga, maksudnya melayani di luar keluarga, itu juga lebih tenang ya, lebih leluasa, karena kita sudah menyelesaikan tugas utama kita dulu nih. Nah setelah itu baru kita juga terlibat ya dalam kegiatan gereja atau kegiatan sosial lain yang memang membutuhkan kehadiran kita. Saya pernah juga mengalami satu dilema ya, di mana saya cukup terlibat dalam beberapa kegiatan, dan pada saat yang sama itu ada undangan pertemuan ataupun juga kegiatan yang harus dilakukan bersama-sama. Nah, di situ saya harus memilih mana yang menjadi prioritas. Artinya saya harus hadir yang di acara yang mana. Karena kalau misalnya semua acara itu ditemui ya nggak bisa saya itu melakukan kegiatan ataupun terlibat dalam kegiatan itu ya. Nah, jadi saya memilih mana kalau saya hadir itu saya memang punya tanggung jawab yang utama. Misalnya saya sebagai koordinatornya gitu ya, ataupun saya sebagai yang menyampaikan materi di satu acara ya. Nah itu saya harus mau nggak mau itu harus hadir prioritas utama. Tapi kalau saya misalnya sebagai peserta penolong apa itu, nah ini posisi saya itu bisa tergantikan itu oleh orang lain ya, yang mungkin waktunya lebih lebih sesuai gitu. Nah jadi kita kadang-kadang harus memilih nih dalam pelayanan itu mana yang wajib dan mana yang kita sebagai ya istilahnya penggembira gitu ya. Betul. Ini yang kita perlu hati-hati, dan juga kita harus bersumber dulu sejauh mana keluarga kita itu sudah dapat kita layani ya. Nah memang kendalanya seperti tadi ya, saya punya waktu itu kalau pagi sampai siang, kadang-kadang saya ada kerja di kantor ya cukup padat. Nah jadi ada waktunya sore misalnya. Nah sementara istri saya itu waktu dulu itu praktek tuh dari sore sampai malam gitu ya. Nah jadi untuk kegiatan-kegiatan di gereja atau apa nggak bisa kami itu datang berdua gitu ya, karena udah terbentur sama kondisi yang
dilakukan masing-masing. Selain Iya, itu iya. juga nanti kalau berdua-berdua anak-anak siapa yang ngurus itu di rumah gitu kan. Betul, betul, Nah ini jadi betul. kadang-kadang kita harus membagi. Tapi memang dalam kondisi tertentu ya kita perlu hadir berdua gitu ya, suami dengan istri, karena itu melihat satu kesatuan ya. Nah di mana dalam satu kegiatan apa yang dilakukan suami itu diketahui oleh istri, dan istri mengerti gitu tugas kita sebagai apa dan bagaimana pelayanan itu ya. Nah ini satu hal yang memang perlu juga kadang-kadang kehadiran berdua itu. Bahkan kadang-kadang satu keluarga juga perlu hadir. Iya, betul, betul. Memang nggak mudah, apalagi kita mau ngajak anak-anak ya seperti sekarang misalnya. Anak-anak kadang ada apa sih Pak itu? Aduh saya lagi asik nih main game. Atau saya ada tugas ini ya mau main sama si ini, saya itu. Jadi sulit sekali untuk kita mengajak anak-anak itu bersama-sama dengan kita dalam satu kegiatan bersama. Nah, tapi saya juga memiliki beberapa teman di satu komunitas, kadang-kadang dalam satu kegiatan itu suami istri bisa hadir, anak juga bisa hadir gitu. Ini yang luar biasa ya. Nah ini yang memang melihat anak juga mereka enjoy ya dengan apa yang dikerjakannya itu, terus juga melihat aktivitas papa mamanya sehingga menjadi teladan bagi anaknya itu untuk mengikuti, oh ternyata papa dan mama saya itu ikut dalam pelayanan ini, dan jadi mereka juga punya wawasan ya yang lebih luas dari materi apa yang disampaikan, sehingga anak ini jadi istilahnya memiliki pengetahuan lebih banyak dibanding teman-teman sebayanya gitu Pak. Betul. Iya, ini penting ya Sobat Maestro. Memang ini tidak mudah ya, tapi Pak Hartono tadi sudah sampaikan bahwa kita harus belajar membuat sebuah prioritas ya, dan kita mulai dari hal yang kecil dari rumah kita. Saya jadi ingat ada buku Pak Hartono itu Sisi Gelap dari Sebuah Kemuliaan gitu. Jadi ini menceritakan seorang penginjil dunia yang terkenal begitu. Dia menyerahkan hidupnya buat penginjilan, sementara dia melupakan anaknya yang depresi gitu. Betul. Dan akhirnya anaknya bunuh diri kan Pak gitu. Ya betul. Ya mungkin Pak Hartono ini ya sempat baca begitu. Dan juga ada beberapa film yang ketika anaknya pentas, orang tuanya ini kan lebih penting saya deal-dealan dengan klien gitu kan, daripada duduk ngelihat anak TK nari gitu, nggak penting gitu kan. Tapi tuh dampaknya luar biasa ternyata. Nah jadi ini ya Sobat Maestro ya, bagaimana Pak kita bisa melihat gitu kualitas dari pelayanan itu sendiri Pak? Ini kan hanya kita dan Tuhan, atau kita bisa merasakan Pak. Soalnya gini Pak, saya ada kasus gitu ya. Jadi istrinya tuh selalu dia curiga kalau suami saya udah ujuk-ujuk, Mama mau diantar ke mall nggak? Mama mau nggak, udah lama nih nggak liburan. Wah ini pasti papa habis berbuat nggak bener nih gitu. Jadi udah curiga dulu gitu Pak. Tumben-tumbennya si papa ngajak saya belanja ke mall, ngajak saya dibeliin tiket buat ke luar negeri gitu kan. Wah ini pasti ada something nih gitu. Nah jadi kan kita jadi curiga gitu Pak. Nah bagaimana kita bisa menilai bahwa kualitas pelayanan kita itu memang ya dari hati, sesuai dengan tema kita hari ini, hati yang melayani gitu Pak Hartono. Ya memang dalam melayani ini ya, kalau seperti di bank ya itu ada indikator-indikatornya yang perlu diperhatikan ya. Bahkan mereka membuat indikator itu untuk satu pelayanan baik itu dimulai dari lapangan parkir gitu, bukan waktu si pelanggan itu masuk ke ruangan ya. Jadi mereka menilai bagaimana disambut, seperti tadi Pak Ari bilang, sapa menyambut ya, kemudian juga kebersihan, gimana tampak gedungnya itu ya, kemudian juga saat memasuki itu misalnya ada salam pintu gitu ya, dibukain ya, ataupun betul. juga AC yang nyaman gitu ya. Nah terus warna-warna yang ada di ruangan itu seperti yang baik dipandang mata gitu ya. Nah kemudian waktu disambut, dilayani, nah itu ada indikatornya. Ada indikatornya, oke. Nah kalau dalam pelayanan di gereja memang indikatornya kadang-kadang memang nggak terlalu jelas ya secara detail ya. Tapi kita kalaupun sebagai jemaat ataupun orang yang dilayani itu akan merasakan ya. Sini tuh melayani satu misalnya tuh dia responsif ya. Kadang-kadang
kita nggak berbicara, tapi dia udah langsung menyambut atau menolong dulu. Oh Pak, yang bisa saya bantu misalnya. Kemudian juga layanan diberikan itu ternyata sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya. Juga dalam berkomunikasinya itu disampaikan dengan jelas, bahasanya juga, nadanya juga enak, ya. Kemudian ramah, senyum, ya, yang memang senyumnya nggak dibuat-buat gitu. Nah ini yang membuat orang tuh udah merasa nyaman, ya. Dan dengan keramahan yang diterima, ada rasa dia tuh benar-benar dihargai, ya. Orang ini nggak melihat apakah dia tuh dari kalangan atas atau kalangan bawah atau seperti apa, ya. Nah, mereka dilayani dengan baik semuanya gitu. Dan orang ini juga sabar, ya, dan memiliki rasa empati, ya, merasakan apa yang perlu dirasakan oleh si orang tersebut, ya. Nah ini juga penting dalam pelayanan konseling itu, rasa empati ini juga hal yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor itu Pak Ari. Iya, betul. Ini tuh banyak sekali ya Sobat Maestro, ya, tokoh-tokoh ataupun cerita-cerita. Saya jadi ingat Pak, di salah satu negara, dia butik paling terkenal. Jadi ada seorang gembel gitu loh, masuk ke butik gitu kan, tapi dia dilayani loh. Si pelayannya tahu bahwa si gembel ini nggak bakalan mungkin dia akan beli, nggak bakalan mungkin gitu. Tapi ketika dia nyoba baju, dia layani dengan sepenuh hati Pak. Dan apa yang terjadi Pak? Butik ini sampai detik ini tuh menjadi butik yang terbaik di dunia Pak. Wah, iya luar biasa, betul. Iya, gitu kan. Jadi terus juga ada banyak lah itu cerita-cerita gitu ya. Jadi di China juga ada yang orang ini Pak, yang bosnya jualan makanan apa gitu, ada orang kampung datang, udah aku aja yang layani. Itu bosnya bosnya sendiri yang melayani. Dia menghargai orang ini sudah dari kampung jauh-jauh demi menikmati kue yang dia bikin gitu. Jadi sebuah penghormatan. Dan itu sampai detik, di Jepang kalau tidak salah, itu sampai detik ini tuh jadi toko makanan terbaik di dunia Pak. Wah, ya luar biasa. Ya memang yang saya tahu juga seperti Singapore Airlines, ya, itu dalam proses seleksinya untuk jadi pramugari atau pramugara, itu menilai seseorang itu layak atau enggaknya jadi pramugari atau pramugaranya itu sejak dia itu memasuki ruangan gitu. Ya, misalnya kadang-kadang sengaja ada kotoran atau betul. Mau memungut kotoran itu misalnya, ya, ataupun juga dalam menyapa itu bagaimana, ya. Karena memang seperti tadi Pak Ari bilang, beberapa bos itu kadang-kadang menyamar untuk memperhatikan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh karyawannya gitu. Nah ini pernah ada juga kalau di bank itu ada namanya mystery guest, ya, di mana satu karyawan datang tapi dia pura-pura sebagai nasabah. Nah itu memberi penilaian gimana satu bank itu melayani customernya, ya. Nah ini pernah juga saya waktu di bank itu dilakukan seperti ini, dan kita ya membuat seperti tadi checklist, ya, apa saja yang dilakukan gitu, ya. Nah ini benar-benar ini dirasakan kalau ya kita datang ke bank tertentu, ya, mereka punya standar pelayanan yang memang sudah dibuat satu sistem gitu. Sehingga ini standarnya seperti itu, ya. Kadang-kadang dalam menerima telepon pun begitu, nada suaranya itu udah diatur gitu. Dan waktu menutup juga sudah ditanya apakah Bapak sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan, jadi dikonfirmasi ulang lagi. Nah ini yang memang udah dibuat satu SOP-nya, ya, kalau dalam bidang yang sudah profesional gitu. Nah ini juga memang agak sulit, ya, kalau diterapkan dalam satu pelayanan di gereja, karena memang di gereja kan pelayanan itu sifatnya sukarela, ya. Dan yang menilai itu Tuhan gitu. Sukarela dan akhirnya jatuhnya sukarela dan akhir jatuhnya suka-suka Pak. Kan nggak dibayar. Justru dan memang yang kendala juga dalam pelayanan di gereja khususnya itu memang yang terlibat itu kadang-kadang ya lu gua itu lagi gitu sih. Betul. Ya, ini yang kadang-kadang saya juga prihatin, ya, dan kadang-kadang saya juga merasa kalau mendapat jabatan sebagai satu koordinator, saya tuh merasa terbeban gitu. Karena kalau saya melakukan itu, karena saya udah biasa kalau bekerja tuh ingin yang baik gitu, ya. Sehingga apa yang harusnya dikerjakan orang lain karena orang itu tidak bekerja, ini saya ambil alih. Betul. Karena ini semua diambil alih, lama-lama saya kelapakan juga gitu. Tapi
dalam Alkitab juga Tuhan juga sedang menyamar loh Pak, untuk melihat apakah kita benar-benar melayani kan. Kan ada beberapa orang yang, kapan aku melayani Tuhan? Waktu aku di penjara, kamu nggak jenguk aku. Waktu aku telanjang, kamu nggak kasih aku baju. Waktu aku lapar gitu kan. Kapan Tuhan lapar gitu kan. Jadi dan Tuhan bilang, ketika kamu tidak melakukannya buat orang yang terkecil ini, engkau juga tidak melakukannya buat aku gitu kan. Jadi ya betul ya. Itu nanti terbongkar semuanya ya Pak ya di surga ya. Betul. Ya memang sih saya rindu sebenarnya banyak orang yang mau terlibat dalam pelayanan, sehingga pekerjaan pelayanan yang begitu banyak tuh bisa dipikul bersama-sama. Iya, betul. Itu terasa ringan ya, istilahnya seperti peribahasa itu ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu. Nah ini betul. Kalau seandainya bisa seperti itu, wah itu luar biasa indahnya satu pelayanan itu. Dan kita bisa menikmati ya pelayanan itu, bukan jadi satu beban gitu. Iya. Soalnya kan kalau di Indonesia idemu adalah bebanmu. Biasanya kan suka begitu kan tidak ya? Mau rapat Natal, rapat Paskah. Gitu. Iya kan? Siapa yang punya ide ya kamu jadi ketuanya, kamu yang ngejalanin gitu. Ya. Oke, wah ini sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita gali nih Pak Hartono ya. Tidak hanya dalam hal rohani, jadi ini universal Sobat Maestro sebetulnya ya mengenai pelayanan, dan kita memang dilahirkan memang dengan natur untuk melayani dimanapun dan kapanpun. Nah Pak Hartono, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, atau mungkin masih ada hal-hal yang ingin Pak Hartono sampaikan mengenai hati yang melayani ini Pak Hartono? Nah jadi ya sebagai penutup ya sebelum kita berpisah dengan Sobat Maestro, jadi melayani itu merupakan satu kesempatan yang kita belum tentu ada dalam perjalanan hidup kita. Dan dengan melakukan pelayanan ini, kita akan merasa berharga. Melayani ini menjadi satu kesempatan untuk kita juga berbagi ya talenta maupun kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita sendiri akan menikmati hasil dari pelayanan yang kita berikan kepada sesama, dan tentunya Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Tahu sejauh mana kita ikhlas, rela, dan benar-benar berbuat yang terbaik dalam pelayanan itu. Demikian itu Pak Ari yang bisa saya sampaikan. Betul, iya. Jadi saya ingat Ibu Teresia pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati akan masuk ke dalam hati dan akan menjadi abadi, begitu ya. Oke, Sobat Maestro, terima kasih buat kebersamaan Anda. Pak Hartono, terima kasih sudah mengingatkan kami, begitu ya. Ini kan juga Valentine kemarin kan juga hari kasih sayang, dan biarlah ini semakin diteguhkan ya dengan tema kita hati yang melayani ya. Kita tidak hanya melayani dalam skup religi, tapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, kita memiliki hati yang melayani siapapun dan kapanpun. Pak Hartono, sehat selalu. Tuhan memberkati Pak Hartono. Ya, sehat selalu juga untuk Pak Ari dan kru Maestro semua, juga untuk Sobat Maestro semuanya, Tuhan berkati. Oke, nah Sobat Maestro, jika Anda ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan ataupun ingin mendapatkan layanan yang intens, Anda bisa menghubungi Rumah Konseling Parahyangan Bandung ya. Nanti call centernya akan kami berikan ya. Bisa menghubungi kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Baik, dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Bapak Hartono, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tuhan memberkati. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.
sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi